Salam sehat, tetap semangat. Kembali lagi kita akan belajar kali ini di kelas 8 bab 11 cahaya dan alat optik bagian cermin cembung. Ini adalah salah satu contoh gambar dari cermin cembung. Apa itu cermin cembung? Nah, cermin cembung adalah cermin yang irisan permukaan bola bagian mengkilatnya terdapat di luar. Nah, ini irisan permukaan bola bagian mengkilatnya terdapat di luar. Nah, kita lihat sinar-sinar atau kita pelajari sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Yang pertama itu sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Seolah-olah dari titik fokus. Ini sinar datangnya. Sinar datang mengenai cermin seolah-olah dipantulkan dari titik fokus. Seolah-olah dipantulkan dari titik fokus. Itu untuk sinar istimewa yang pertama. Yang kedua, sinar yang datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi sinar datang yang menuju fokus itu dipantulkan sejajar sumbu utama. Ini sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar yang datang menuju titik pusat. Sinar yang datang menuju titik pusat ke lengkungan cermin seolah-olah dipantulkan berasal dari titik pusat ke lengkungan tersebut. Jadi kalau sinar datangnya menuju titik pusat ke lengkungan itu dipantulkan seolah dari titik pusat ke lengkungan. Itu 3 sinar istimewa pada cermin cembung. Selanjutnya kita lihat bagaimana melukis bayangan pada cermin cembung. Kita butuhkan minimal 2 buah sinar istimewa. Nah, langkah-langkahnya kita lihat satu persatu. Yang pertama, pilih sebuah titik pada bagian ujung atas benda dan lukis 2 sinar datang melalui titik tersebut menuju cermin. Yang kedua, setelah sinar-sinar datang tersebut mengenai cermin, pantulkan kedua sinar tersebut sesuai kaidah sinar istimewa pada cermin cembung. Yang ketiga, tandai titik potong sinar-sinar pantul atau perpanjangan sinar-sinar pantul sebagai tempat bayangan benda. Yang keempat, lukis bayangan benda pada perpotongan perpanjangan sinar-sinar pantul tersebut. Itu cara melukis bayangan pada cermin cembung. Nah, kita lihat contohnya pembentukan bayangan pada cermin cembung. Ya, ini ada sebuah benda. Ya, ada sebuah benda yang akan dilihat bayangannya. Jadi kita tadi sudah mempelajari dan memahami sinar istimewa pada cermin cembung. Kita gambarkan di sini. Kalau sinar datangnya sejajar sumbu utama, dia dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Nah, kita garis menggunakan garis putus-putus di belakang cermin. Ya, ini. Yang kedua, kalau dia sinarnya menuju pusat kelengkungan, itu dipantulkan seolah-olah dari pusat ke lengkungan. Jadi kita garis nih titik-titik putus-putus. Ini bayangannya di sini dari perpotongan 2 sinar istimewa itu. Nah, bagaimana sifatnya? Kita lihat satu persatu. Sifat yang pertama itu maya. Maya ini karena di belakang cermin. Ya, jadi sifatnya yang pertama maya karena di belakang cermin. Yang kedua tegak. Ini tegak sama. Kondisinya bayangan dan benda sama-sama tegak. Diperkecil. Jadi kalau kita lihat dari sini, dari pembentukan bayangan,
itu bendanya diperkecil, lebih kecil dari benda, ya, benda yang ada. Itu contoh pembentukan bayangan pada cermin cembung. Sekarang kita lihat persamaannya. Nah, persamaan pada cermin cembung itu pada dasarnya sama dengan cermin cekung, ya. Jadi pada cermin cekung kita sudah pelajari persamaan-persamaannya. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ya, yaitu titik fokus dan titik pusat kelengkungan cermin atau M. Untuk cermin cembung itu terletak di belakang cermin. Kita lihat tadi ini terletak di belakang cermin, F dengan M-nya. Jadi terletak di belakang cermin. Terus, oleh karena itu dalam menggunakan persamaan cermin cembung, jarak fokus, jadi fokusnya, dan jarak dan jari-jari cermin R selalu dimasukkan bertanda negatif. Jadi fokusnya itu selalu negatif dan R-nya itu selalu nilainya negatif. Nah, kita lihat contoh soal dan pembahasannya. Sebuah cermin cembung memiliki jari-jari kelengkungan 30 cm. Jika benda diletakkan pada jarak 10 cm di depan cermin cembung, tentukan jarak bayangan yang dibentuknya. Nyatakan sifat-sifatnya dan buatlah gambar diagram sinar. Diketahui jarak bendanya S sama dengan 10 cm, itu berarti di ruang 1. Jarak fokus cerminnya, fokus F-nya sama dengan setengah jari-jari kelengkungan. Jari-jari kelengkungannya tadi 30, berarti setengah kali 30 cm. Jadi 15 cm. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan pertama jarak bayangan, sifat bayangan, dan gambar diagram sinar. Kita lihat satu persatu. Kalau jarak bayangan, kita menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Kita perlu ingat tadi nilai F-nya itu adalah negatif. Jadi 1/-15 sama dengan 1/10 tambah 1/S aksen. Jadi 1/-15 dikurang 1/10 sama dengan 1/S aksen. Hasilnya negatif 2 dikurang 3/30 sama dengan 1/S aksen. Jadi S aksennya sama dengan 30/-5. Hasilnya negatif 6 cm. Jadi S aksennya 6 cm. Nah, untuk perbesarannya, perbesaran bayangannya, ini untuk melihat apakah diperbesar atau diperkecil. S aksen per S, jadi negatif 6/10, jadi sama dengan 0,6. Jadi kalau 0,6 ini berarti bayangannya diperkecil. Kita lihat gambar diagram sinar. Nah, ini gambar diagram sinarnya. Jadi benda tadi berada di antara cermin dengan fokus, ya. Nah, kita gambarkan. Jadi sinar datang sejajar sumbu utama, terus dipantulkan seolah-olah dari fokus. Nah, terus kalau sinar datangnya ke pusat kelengkungan, jadi seolah-olah dipantulkan dari pusat kelengkungan. Nah, kita lihat dari sini, dari gambar ini kita sudah bisa mengetahui sifat-sifat bayangan. Yang pertama maya. Maya ini karena dia terletak di belakang cermin. Terus tegak, sama nih, tegak, sama-sama tegak. Nah, posisinya tidak terbalik, jadi sama, tegak. Dan diperkecil. Jadi kalau kita lihat di sini, itu bendanya lebih besar dari bayangannya, jadi diperkecil.